Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi saya ingatkan lagi ya, Anda harus juga menonton konten pembelajaran saya di kelas lain. Karena kita ini paralel. Supaya apa? Saya tidak mau terjadi perbedaan sajian. Paham? Jadi saya ingatkan, kalau Anda mau buat tugas kuliah, setelah Anda menonton ketiga kelas itu, baru Anda ambil susun materinya, lalu apa pemahaman Anda, baru Anda buat konten. Paham? Karena begini, ada kalanya di lokal C saya ceritakan, di lokal B tidak saya ceritakan, atau contohnya berbeda, nanti di lokal A lain lagi. Tapi walaupun bagaimanapun, intinya sama. Satu. Yang kedua, Anda jangan menganggap bahwa dosen itu serba bisa, serba menguasai. Semakin banyak menurut prinsip ilmu pengetahuan, semakin banyak kita tahu, semakin banyak sebetulnya kita tidak tahu. Paham? Jadi saya ini bukan orang dosen jago sastra, tidak. Kebetulan saya diberikan tanggung jawab sastra, paling-paling saya itu hanya sekian persen dari materi sastra, teori sastra yang saya sampaikan. Selebih itu apa? Separuhnya ada di genggaman Anda. Cuma Anda aja nggak tahu. Ya, ada di handphone. Anda punya mbah, selagi mbah itu masih hidup, namanya Mbah Google. Anda tinggal tanya aja ke Mbah Google. Paham? Nah, ini saya katakan bahwa saya punya model pembelajaran namanya RRE. RRE itu Reset, Eksperimen, Expose. Reset, Eksperimen, Expose. Saya jelaskan dulu nih supaya Anda paham. Kenapa saya buat model pelajaran begini. Mahasiswa itu harus dari awal sudah belajar riset. Riset itu ya aktifnya bukan sekedar hanya menampung. Karena kita sudah harus pada tingkat psikomotor, keterampilan. Jadi saya ingatkan Anda, ayo riset. Salah satu risetnya ya belajar mencari materi itu di Google. Ya, kalau misalnya punya waktu atau punya kemampuan, silahkan beli buku. Kalau punya waktu, silahkan masuk anggota perpustakaan. Bukan berarti kita tidak masuk perpustakaan, boleh. Tapi yang tercepat sekarang, sebagai awalnya, kita masuk, ya itu dengan cara kita mencari di Google. Paham? Nah, jadi tadi udah kita mulai, saya karena ini kuliah perdana kemarin, saya pancing nih. Ini mahasiswa saya yang dari 1.600 pemilih yang ingin masuk ke prodi bahasa Indonesia, yang lolos tuh Anda hanya 119. Asesornya kaget. Tidak sampai 10% loh yang kita terima. Harusnya yang kita terima itu kalau saya tes, ya saya tes betul. Kalau dulu kita ada wawancara, sekarang nggak ada. Kalau ada wawancara, banyak nggak lulus kalau saya ngetes. Pertama saya lihat tingginya, yang kedua saya lihat berat badannya, yang ketiga saya lihat penampilannya, yang keempat saya lihat otaknya. Syarat guru loh. Apa mau kalian diajar oleh guru yang bodoh? Atau karena punya anak atau punya adik, gurunya bodoh. Harus selektif. Ya. Tapi bukan berarti tampang itu, ya mau jadi guru ya tampangnya harus menarik. Harus menarik. Karena itu Anda kalau lihat di sekolah, kembali ke sekolah Anda, biasanya di kantor tuh disiapkan cermin. Kalau kepala sekolah yang ngerti. Jadi guru kalau mau masuk kelas bercermin dulu. Supaya apa? Supaya dilihat jangan-jangan ada yang tidak menarik. Ada yang lipstiknya masih sudah terhapus yang di atas misalnya. Ada yang alisnya sudah alis palsu sudah ada eyeshadow-nya, ada buah baju yang tidak terpasang dan sebagainya. Harus siap itu tadi. Ya cantik, penampilan itu relatif lah. Ya. Ada orang dia suka tinggi semampai. Kenapa ada suka cewek yang tinggi semampai? Supaya nanti kalau disuruh misalnya ngambil KTS tidak payah-payah lagi, tidak pakai galah lagi.
Cukup suruh dia, ada lampu listrik yang mati, cukup dia yang suruh. Ya. Tapi Fuji tinggi gak orangnya? Enggak. Ya. Entah gitu. Jadi saya terpaksa beri contoh kalian itu supaya lebih ngerti artis-artis saja. Dunia artis yang saya masukkan supaya cepat. Tapi kalau saya sebut yang lain, Anda bingung siapa Pak ya. Tapi kalau artis yang terkenal di media sosial Anda harus tahu. Baik, jadi itu ya. Nah, kita pertemuan kedua ini belajar tentang teori sastra. Sebetulnya kita sudah masuk pada teori pertama yang kita pahami, yang harus kita pahami. Tapi sebelum itu saya jelaskan pada Anda apa yang sudah nonton, tahu dia karena saya udah omongin betul di konten kedua di kelas lain. Kemarin di kelas Anda juga saya ceritakan bahwa karya sastra itu dapat dilihat dari 4. Sebetulnya tidak, dari 6. Sengaja saya tinggalkan 2. Maksud saya supaya, Pak, menurut saya tidak 4, Pak. Ada lagi 6. Tapi 6 itu saya katakan tidak final juga. Kenapa? Ilmu sastra itu dinamis. Ya. Kalau Anda baca buku Khasanah Sastra, pidatonya Tiu itu seorang kritikus, seorang pastor, orang Belanda. Dia pintar dan dia selalu mengikuti perkembangan sastra dunia dan sastra Indonesia. Dalam tahun 80-an dia diundang sebagai pemberi yang berpidato di ulang tahun Balai Pustaka. Di pidatonya dibukukan, judulnya buku Khasanah Sastra Indonesia. Kalau Anda jumpa bukunya warnanya kuning kunyit. Warna bukunya saya masih ingat. Ya, dia bilang begini, guru yang terberat itu bukan guru matematik, bukan guru eksak. Yang terberat itu adalah guru sastra. Apa? Kenapa terberat guru sastra? Karena dalam sastra itu tidak ada kepastian. Tidak ada kepastian. Yang ada apa? Yang ada keberanian guru. Yang dituntut itu keberanian. Tentu keberanian bukan keberanian buta, keberanian dengan argumennya. Paham? Pahamnya di mana? Kalau kita belajar matematik, 1 tambah 1 ya 2. Siapa mau komplain? Ya? Siapa yang mau komplain? Tapi dalam sastra tidak begitu. Orang bisa tafsir ke yang lain. Oke lah, saya mau Anda mengapresiasi Anda berkaitan dengan matematik. Mana lebih bagus? 10 kali 1 dengan 1 kali 10. Mana? Mana yang lebih bagus? 10 kali 1 atau 1 kali 10? 1 kali 10. Kenapa? Karena lebih banyak aja. Hah? Satunya 10 kali gitu. Bukan begitu, Peman. Di konten itu pasti saya jelaskan. Kalau kita belajar 1 kali, diulang 10 kali, lebih bagus daripada kita belajar 10 kali, sekali ulang. Nah, mindset Anda, cara berpikir Anda ya belajar kayak gitu. Udahlah kan belum lama lagi, masih TS. Udah diulang-ulang. Jadi saya menggunakan prinsip yang 1 kali 10. Kenapa 1 kali 10? Pertama kali satunya apa? Nih, kita pertemuan sekali nih. Berapa kali kita mengulang? Saya videokan. Katakan belum sampai 10, saya videokan. Ya, lalu Anda mengulangi video kalau lupa. Pak Sabriel kemarin itu ngajar pakai baju apa ya? Katakanlah dari baju mencermati video. Kemudian Anda buat konten, tugas. Kaitan dengan mata kuliah kan? Tentu Anda harus belajar lagi. Kalau lupa Anda lihat lagi. Lalu kalau Anda ingin mengembangkan, Anda cari lagi materinya di Google misalnya. Udah berapa kali? Udah 3. Lalu Anda nonton konten teman. Tolong ya ditonton. Saya maaf ya, atau ada yang mengatakan mohon izin saya buat sharekan tugas saya. Kalau Anda sudah nonton teman, kenapa Anda harus nonton konten teman? Supaya Anda tahu kelemahan Anda apa, kelemahan teman Anda apa, kelebihan Anda apa, kelebihan teman apa. Kalau Anda sudah menonton konten teman, katakanlah hemat paket. Ada 5.
konten teman, ya. 5 itu yang Anda tonton tuh yang pernah traktir Anda aja, yang pernah ajak Anda makan, yang misalnya lah gitu. Udah berapa kali? Pertama kali kuliah, kedua kali nonton video, ketiga kali tugas, tambah 5 udah 8 kali. Bodoh juga. Saya sarankan Anda pergi ke rumah sakit jiwa, periksa. Nah itu prinsipnya, nggak ngerti juga. Lalu apa gunanya saya mengadakan UTS? Kan nggak perlu lagi. Saya yakin bahwa kalian bukan orang kurang gizi. Oh Pak, mohon maaf izin Pak, saya sakit. Silakan dah sakit. Tapi kan nonton, kecuali Pak, maaf Pak, saya buta. Ada apa akal lagi? Ya kan? Terpaksa aplikasinya dia yang melakukan. Dia gunakan aplikasi suara kayak Putri. Ya, tunanetra tapi dia pintar main musik, pintar ngarang lagu. Gitu. Mau tahu aplikasinya, lihat konten dia, penjelasan dia. Paham? Nah, jadi saya sudah cukup mengabsen Anda. Sekarang saya mulai menyajikan materi. Oke? Baik, kita membicarakan aspek pertama, yaitu melihat karya sastra dikaitkan dengan pengarangnya. Sebelum saya bicara lebih jauh, saya ingin Anda riset dulu. Bagaimana cara risetnya? Anda cari di Google. Sebetulnya buka dulu Google-nya, lalu jangan Anda ketik. Anda tekan mic, lalu Anda sampaikan ya teori struktural genetik, itu akan muncul nanti. Sebut aja teori struktural, jangan tidak jelas teori struktural genetika juga boleh, genetik juga boleh muncul. Coba dengan suara muncul. Ya, coba muncul kan? Nah itu materi tentang struktural genetik semuanya. Paham? Nah itu aja saya harus ajarkan kalian. Yakin saya tidak semuanya yang menggunakan seperti itu. Paham? Oke. Sebentar. Nanti Anda tengah baca. Kemudian Anda ingin mencari jurnal. Anda tinggal sebut jurnal tentang teori struktural genetik. Anda matikan lagi, buat lagi mix seperti itu. Jurnal ya tentang Anda sebutkan teori struktural genetik, muncul jurnal. Betul? Kalau teori struktural genetik umum, ini kita minta jurnalnya, artinya artikel orang. Itu udah bisa kita jadikan rujukan. Jurnal ya, tambahnya jurnal tentang teori struktural genetik. Dalam sastra kalau mau apa dia bisa bidang lain. Coba. Ada? Muncul kan? Itu kiat mencari. Tapi kalau itu saya biar kepada Anda dulu, itu cara kita riset. Jadi kalau Anda baca itu, jurnal Anda baca, berita kutipan Anda baca. Kalau Anda baca di buku juga tinggal muncul, tapi Anda beli buku. Ya. Itu caranya kan, itu saya katakan perpustakaan itu pada tangan Anda. Nah kalau Anda baca, saya kan tinggal menjelaskan sedikit aja. Anda bisa mengontrol apa yang saya bicarakan. Kalau saya hanya melenceng, Pak, menurut saya baca ini begini menurut dia Pak. Nah, saya bisa jelaskan. Bisa jadi Anda bisa menerima apa yang saya jelaskan, bisa jadi Anda tolak. Karena itu saya katakan tadi awal dalam pembelajaran ini. Bukan haram hukumnya perbedaan antara dosen dengan mahasiswa. Karena Anda menguasai gitu. Udah pernah melakukan ini? Belum.
Itu yang saya katakan teori pembelajaran saya menggunakan yang pertama kali riset. Riset itu dalam arti kata riset itu Anda meneliti yang namanya dalam riset itu nanti di tingkat 3 Anda belajar, tingkat semester 4 Anda belajar namanya studi pustaka. Ya. Itu ada studi pustaka. Dalam riset itu. Kadang ada yang kita cari data di lapangan, ada yang pustaka. Ini caranya studi pustaka. Nah, ketika ada konten nanti Anda bisa katakan, menurut si A, Anda mulai Anda ketikkan. Jadi bukan menurut Anda. Struktural genetik itu adalah begini-begini. Paham? Kan bisa berbeda. Konten Anda dengan konten teman Anda, walaupun aspeknya sama. Anda mengutip jurnalnya si A, teman Anda mengutip jurnalnya si B. Mungkin cara pembahasannya berbeda. Hasilnya akan berbeda. Oke? Jadi jangan Anda mengandalkan pintarnya minum tolak angin. Karena orang pintar memang minum tolak angin. Tapi jangan Anda paksakan, saya mau pintar, katanya orang pintar minum tolak angin. Supaya dikatakan pintar, ya setiap hari minum tolak angin. Ya. Dan jangan pula Anda bercita-cita jadi ilmuwan atau guru teh botol. Tahu guru teh botol? Apa saja cara belajarnya, cara mengajarnya gitu. Teh botol. Waktu SD dulu nunggu juga. Waktu SD menunggu guru menjelaskan. Waktu SMP juga menunggu guru meneruskan. Waktu SMA juga, perguruan tinggi juga sama. Bawa buku catatan, gaya-gayaan. Saya S2 ini membanggakan diri nih. S2, S3, satu binder itu binder kamu tuh enggak penuh. Catatan saya enggak penuh. Satu binder. Kalian kuliah berapa binder kalau beli? Karena nggak tahu. Satu binder aja S2 nggak penuh saya buat catatan. Bukan arti nggak punya di sini. Karena itu saya katakan kepada mahasiswa, mau kuliah jangan bawa kepala, jangan bawa kelapa, bawa kepala. Jangan datang bawa makeup, pakai jilbab. Yang dibawa rupanya lupa. Yang jilbab itu adalah rupanya kelapa, bukan kepala. Ya. Nah, kembali ke materi kita. Jadi kita bicara tentang struktural genetik. Saya jelaskan dulu, genetik itu gen. Sekarang dalam pengetahuan gen itu orang yang tahu gen bagaimana caranya? Tes DNA. Ya, jadi kalau dulu orang bisa bohong, dia pacaran dengan janda, tahu-tahu jandanya beranak. Oh ini anaknya, nggak ngaku. Banyak kasus artis sekarang kan, banyak kasus artis. Benar kan? Ada sekarang terakhir yang dari Sulawesi, yang punya janda anak 2. Dia minta itu tes DNA. Ya. Karena ikut telusur, misalnya ada YouTuber yang sekarang dulu kasus dia seorang pembasket sombong, dia mengatakan pembasket sombong. Tanyakan kalau saya kalau sombong, dia punya kasus pernah digugat orang oleh seorang DJ, karena dia mengatakan ini anaknya, saya sebutkan aja, Denny Sumargo. Akhirnya kan di DNA kan tidak terbukti. Selamatlah Denny Sumargo yang membuat kasus bertahun-tahun itu. Lagi populernya dia sebagai atlet basket. Kayaknya dia mundur itu mungkin bukan karena itu. Tapi semua media sosial membicarakan itu. Dia sudah dicas, sudah dikata orang, dia berselingkuh. Tapi hasil pengadilan DNA tidak terbukti. Cuma terakhir 2 hari yang lalu saya melihat yang perempuan ini ingin tes DNA ulang. Apakah itu berlanjut atau tidak? Kenapa? Ya namanya penipuan bisa aja dilakukan orang. Tes DNA itu sekarang ada yang ditipu orang. Bermain dengan dokter. Dokter dia
yang berani disumpah jabatan, melanggar sumpah. Ya. Jadi bisa jadi dia curiga dengan tes DNA yang pertama, atau ini kita duga-duga aja, atau dia ingin tes DNA yang kedua, dia kenal yang membuat tes DNA itu sehingga bisa dimanipulasi. Inilah namanya dunia. Ya, namanya dunia tuh hidup penuh dengan tipu. Ya. Jadi kebenaran itu yang ada adalah kebenaran pada Allah. Menurut lagu, dunia ini penuh sandiwara. Anda dengar lagu Ahmad Albar, walaupun itu lagu itu zamannya ibu Anda. Dunia ini penuh sandiwara, panggung sandiwara. Ya. Jadi kita ini bersandiwara. Anda bersandiwara seolah-olah belajar, tapi Anda tidak tahu saya monitor Anda. Kadang-kadang saya terpaksa dengan berarti katakan, terakhir ingat ke WA saya kan malam tadi kan, pahami dulu. Tapi setelah itu saya setengah jam setelah saya lihat, berarti ini ada yang langsung tidur, tidak pedulikan. Karena jumlah saya lihat yang nonton. Anda lihat yang nonton berapa? Kalau belum sampai 100, yang satu lagi video itu cuma 76 orang, berarti 76 dari 119 orang, berapa orang yang nonton, yang tidak nonton? Berarti itulah yang tidak mau pintar. Ya, itu tidak mau pintar. Nanti apa efeknya? Ketika Anda cover, ada satu ujian dalam, kalau kita itu ketika ujian sarjana itu ada satu tes kemampuan ilmu pelajaran. Itu banyak mahasiswa yang tidak lulus. Anda sudah proposal, nanti ada namanya tes cover, tes tentang pelajaran. Banyak mahasiswa nggak lolos. Kenapa nggak lolos? Ya karena tadi nggak mau belajar. Apalagi kalau yang ujinya saya, ya ringan-ringan aja yang saya jelaskan, yang sudah kita sajikan. Tapi kalau tidak diulang, apal kaji itu karena diulang. Paham? Nah, oke. Jadi kembali ke istilah struktural genetika. Gen. Artinya gen apa? Gennya si pengarang masuk ke karya sastra. Itu yang mau kita lihat. Di mana masuknya? Di struktur. Nah ini di audio 23 tidak saya ceritakan. Di struktur. Struktur apa? Komponen-komponen yang membangun karya sastra itu. Ya, komponen-komponen yang membangun karya sastra itu. Mau tahu strukturnya? Mau tahu? Tinggal cari di Google. Coba ada cari struktur, ya, atau unsur intrinsik. Coba unsur intrinsik puisi, muncul itu. Ya, unsur intrinsik puisi. Tidak usah diketik, langsung aja. Paham? Jadi kalau udah dapat, itu kita riset. Oh, gennya apa? Tadi sudah saya jelaskan. Berarti unsurnya ada tema, ada amanat, ada ini. Paham? Itu akan kita bahas, akan dibahas di semester 3. Jadi di situ gennya. Kenapa pengarang memilih temanya ini? Kaitkan dengan itu. Kalau mau prosa fiksi juga gitu, Anda tinggal cari prosa fiksi, struktural cari, ya. Nanti di semester 3 ada pelajaran namanya apresiasi prosa fiksi. Semester 3. Saya ngajar siang ini, semester 3 materinya itu. 1 apresiasi puisi, yang 2 prosa fiksi. Cara yang saya lakukan seperti ini juga. Tapi yang saya katakan ini, kenapa Pak? Di mana kita lihat gennya? Nah, pengarang sastrawan itu kalau kita lihat, dia itu dipengaruhi oleh unsur dalam diri dia, unsur di luarnya. Dalam teori dikatakan ada unsur ekstrinsik. Coba Anda buat cari unsur ekstrinsik dalam sastra. Apa?
Oke. Tahu kan? Baca lagi bukan satu-satunya. Kalau saya singkatkan begini. Ideologi, IPO, politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, ya. Kemudian termasuk agama dan kepercayaan. Nanti ada cari. Maksudnya itu yang dipengaruhi. Saya mengajar nih sekarang nih. Yang mempengaruhi saya itu adalah ideologi saya. Kalau saya misalnya berpaham komunis, diri saya, maka saya akan secara tidak langsung mengajar tentang komunis. Kalau saya berpaham, dipengaruhi oleh paham religius, maka akan muncul yang religius. Kalau saya dipengaruhi oleh paham sosialis, akan muncul sosialis. Oke? Nah, tentu tidak hanya tiba-tiba muncul di orang, sastrawan. Bisa jadi, misalnya pertahanan keamanan. Kondisi negara kita atau sastrawan ketika mengarang. Kondisi dia. Contohnya, zaman Jepang berbeda dengan zaman Balai Pustaka. Zaman Balai Pustaka itu kita dijajah oleh Belanda. Belanda merasa peduli supaya dia bisa memfilter, menyaring bacaan-bacaan yang dibawa oleh kapal POC kan, ke Indonesia juga. Kapal-kapal dagang itu bukan hanya berdagang dia aja, dia juga bawa buku. Nah, akhirnya Belanda membuat namanya Komisi Bacaan Rakyat, yang itu akhirnya berubah menjadi Balai Pustaka. Nah, nanti Anda bisa cari lagi di Google. Balai Pustaka itu ada ketentuan buku yang diterbitkannya. Syarat-syarat buku yang lolos, yang nama sekarang itu sensor. Lolos sensor. Layak memenuhi syarat diterbitkan. Tapi kalau melanggar, dia tidak diterbitkan. Contohnya ada sastra Indonesia yang seharusnya diterbitkan pada diajukan diterbitkan di Balai Pustaka, tiba-tiba tidak lolos, akhirnya terbit zaman Penjaga Baru. Namanya Belenggu. Belenggu. Novel Belenggu atau roman Belenggu. Karangan siapa? Belenggu. Pak, belum belajar lagi, Pak. Nah, cari aja di Google. Ya. Belenggu. Belenggu itu dulunya yang pengarang lebih cepat dari Google saya katakan Armin Pane. Kan lebih cepat dari Google kan? Nah, karena saya menguasai. Jadi Anda harus kalahkan Google. Anda baru mengatakan dulu Pak. Betul enggak? Coba lihat. Betul enggak? Betul kan? Anda lihat nih Armin Pane, tokoh Angkatan Penjaga Baru, muncul tuh Armin Pane. Armin Pane itu tokoh Penjaga Baru, angkatan 30-an. 3 serangkai, STA, Armin Pane, Sanusi Pane. Jadi mau pintar, kalahkan Google. Saya lebih cepat dari Google kalau menjelaskannya. Anda baru mencari Google, saya sudah jelaskan. Tapi bidang tertentu ya, bidang tertentu kemudian bidang saya. Nah, kembali artinya apa? Yang itulah yang harus kita lihat di unsur bangunan ini. Ya, itu yang kita lihat. Kenapa? Karena dalam struktur itu dipengaruhi. Sama dengan Anda berpakaian. Kan sekarang milih batik kan? Ya, semuanya pakai batik. Ada yang suka gelap batiknya, ada yang suka terang. Ya, ada yang risih. Sebetulnya saya nggak suka baju ini, tapi dengan dikasih oleh orang tua saya terpaksa pasang. Tapi kalau dia memilih, sebetulnya pakaian Anda itu mencerminkan karakter Anda. Sadar nggak? Ya, ada yang orang itu dia sembrono aja, nggak peduli dia mau atasannya apa, mau bawahnya apa. Tapi ada orang yang pagi-pagi dia pikir ya, saya bajunya ini, kayaknya apa ya? Berarti dia sangat peduli dengan penampilan. Oke, satu. Yang kedua, warna. Anda tinggal lihat, kalau saya bohong, Anda lihat gantungan baju Anda tuh
dominan warnanya apa? Ada yang mengatakan hitam. Kenapa? Lebih netral, jilbabnya hitam. Kenapa? Masuk aja di mana-mana. Ada juga yang mengatakan, kenapa? Karena kalau kita gemuk, hitam itu bisa mencerminkan kurus. Tapi setahu saya tidak juga benar. Nyatanya gajah tidak pernah pakai jilbab hitam. Ya, coba ada gajah pakai jilbab hitam. Sarankanlah sama gajah, kalau kamu mau kelihatan kurus dibandingkan binatang lain atau kudanil, pakai jilbab hitam lah ya. Itu, paham? Begitu juga kalau misalnya orang modis, kalau ada modis, tinggal misalnya membeli bawahan nih, itu akan Anda pilih yang warnanya bisa masuk di mana-mana, ya kan? Tadi yang sudah dikatakan, oh warna hitam bisa masuk misalnya, karena ada motif-motif, misalnya ada motif-motif di batik Anda atau di baju Anda yang hitam, nyambung dia, gitu, bisa masuk jilbab gitu, paham? Ini secara psikologis tuh. Nah termasuklah yang dikatakan dalam struktural genetik tadi, mencerminkan itu. Ya, mencerminkan itu. Nah, untuk kita kaji, ingin mengkaji sastra dari aspek gennya sastrawan, ya kita harus kenal dulu siapa sastrawannya. Kita harus kenal dulu siapa sastrawan. Contoh nih, saya tadi kan ada katakan ada mengenal diri, ada ingin jadi dosen bahasa. Pengaruh Anda bahasa itu yang paling berat itu adalah ibu Anda, benar nggak? Iya. Tapi misalnya bapaknya kerja di teknik, ibunya mendalami komputer, pasti nggak menginginkan bahasa. Jadi dia dipengaruhi oleh ibunya, gennya dia gitu. Begitu juga ketika nanti Anda menulis, saya suruh menulis misalnya, Anda tak akan mungkin ceritakan daerah lain. Tiba-tiba Anda menulis cerpen lokasinya di Singapura saya nggak pernah. Baru berapa ini tidak sampai ke Sungai Siak. Tentu yang dekat dengan Anda. Kenapa kok tiba-tiba Anda membuat settingnya, lokasinya di Kuansing? Ya saya orang Kuansing, nggak mungkin saya lihat di Rokan Hilir, karena nggak pernah. Itu yang dikatakan gennya. Jadi kita kaitkan ketika kita bahas struktur tadi, kita kaitkan pengarang. Kenapa pengarang media begini? Nah, saya ambil contoh, dan contohnya pernah saya katakan di pertemuan pertama. Contohnya nih, sastrawan yang terkenal di zaman Balai Pustaka itu salah satu diantaranya adalah Hamka. Hamka itu kepanjangan namanya apa? Buya. Atau gelarnya kepanjangan Hamka itu apa? Betul, ya. Itu singkatan tuh Hamka. Haji Abdul Malik Karim Abdullah. Ya, nanti kalau Anda jalannya bagi yang belum pernah ke Sumbar, jalan ke Sumbar itu, Anda nanti akan tahu tuh ada apa perpustakaan Hamka. Oke, nah Hamka itu dia mendalami agama dan dia bukan tidak peduli, dia peduli dengan adat Minang. Dalam konsep adat Minang, adat bersedi sarak bersedi kitabullah. Ingat ya, sarak bersedi kitabullah. Kalau orang Minang tidak menjalankan perilakunya, berarti lari dari adat Minang. Jangan nanti Anda membuat, Pak saya orang Minang Pak, saya beradat Minang, adat saya bersedi sarak bersedi misalnya bersedi apa Korea atau Jepang, lebih model, tidak lari. Nah, salah satu yang dia cermati oleh Hamka itu adalah kasta. Tahu kasta? Kedudukan orang. Ya, itu Kak Ismi, dia ke kampus, baru mau laporkan. Nanti kalau ada bisa berteman sama dia, minta dia juga memfollow. Subscribe-nya sekarang sudah 900 lebih, saya mencapai 1000. Mudah-mudahan sebentar ini dia ada penghasilan di YouTube.
berpulang KKN, tinggal di rumah, kayaknya saya, jadi udah enak kayak anak saya, satu lagi Endah lagi di kamar. Baik, kembali ke persoalan supaya kan itu diganggu oleh ini, bukan dia pengganggu, tapi dia sebagai anak dia pamit. Gitu. Nah, saya jelaskan salah satu penglihatannya Hamka itu, kalau saya bisa tafsirkan, kasta itu bukan hanya di Bali. Kalau di Bali udah jelas. Kalau Anda teman orang Bali, benar nggak Anda cek atau Anda ke Bali atau Anda cari referensi kasta apa aja di Bali, Anda tinggal tanyakan Mbah Google. Ada berapa kasta di Bali? Orang Bali itu ada berapa kasta? Ya. Jadi kasta yang terburu itu dia kerja-kerja yang, mohon maaf saya katakan, bukan kita katakan orang Bali itu yang misalnya dia bisa perempuan masang atap rumah, itu biasanya kalau kasta rendah. Ya. Tapi yang kasta tinggi kita bisa lihat, misalnya ketika ada acara ngaben, acara pemakaran mayat, begitu mewahnya dia. Ini kasta tinggi. Kenapa? Biaya besar, ratusan juta. Sesembahannya besar. Dan yang tamu-tamu datang juga orang-orang yang terhormat. Oke? Itu yang real, tapi dalam kehidupan kenyataannya masyarakat kita juga membangun yang namanya kasta itu. Mari kita lihat, itu yang disindir atau yang dikritik oleh Hamka pada beberapa karya novelnya. Merantau ke Delhi, Di Bawah Lindungan Ka'bah, Tenggelamnya Kapal pada Bridge. Yang populer itu, ya. Nah, contohnya ketiga karya-karya itu lebih ke kasta. Kita bicara tentang Di Bawah Lindungan Ka'bah, Anda lihat nanti. Ada cari ceritanya tentang Hamid, tentang anak seorang pembantu pacaran dengan anak juragan, tempat mama orang tuanya kerja. Kan terjadi perbedaan kasta. Ya. Pak, itu kan novel. Coba nanti ada uji. Orang tua saya ini punya berprinsip kasta atau tidak? Nanti Anda bawa laki-laki ke rumah, Pak, ini calon menantu Bapak. Bilangnya, ini calon nanti Pak. Kalau kami rencana mau berlanjut. Lalu pasti tanya orang tua, siapa dia? Bapaknya buruh bangunan Pak. Nah, kalau bisa carilah yang lain. Kalau dari itu kata orang tua Anda, pasti orang tua Anda berpikir kasta. Ya, padahal menurut agama kasta itu adalah yang membedakan kita dalam agama Islam adalah takwa. Bukan kecantikan, bukan ekonomi, tapi ketakwaan. Di muka, di depan Allah ya. Gitu. Yang membedakan itu. Nah, Hamka mengkritik itu. Katanya adat bersih di Sarak bersih di Tabullah, tapi kok tiba-tiba ya bukan general ya. Tiba-tiba orang memilih seperti ini. Sama juga di daerah Melayu misalnya. Kan ada yang punya gelar, ada tengku, ada raja, ya, yang ada garis birunya. Coba tanya. Atau Anda lah katakan. Kecenderungan orang itu tengku kawin dengan tengku. Begitu juga Arab, Habib kawin dengan Saripah. Karena dia bilang keturunan. Ya. Padahal di balik itu kita bisa memahami faktor yang dipertimbangkan dalam mindset orang itu adalah ekonomi. Di kampung saya juga begitu. Diupayakan jangan orang nikah di luar dari orang kampung. Siapa calonnya itu? Supaya carilah usahakan jangan lagi kawin dengan orang itu. Padahal kalau kita telusuri, ujung-ujungnya adalah harta warisan. Ya, jangan harta warisan itu pindah ke orang lain. Nah, jadi itu contohnya saya katakan kita mengkaji karya Hamka, kita kaitkan dengan latar belakang Hamka. Kenapa Hamka itu memilih lokasinya Minang? Karena dia orang Minang. Kenapa dia pilih lokasinya Batipu? Tahu enggak orang Minang mana orang Minang sini? Siapa itu yang orang Minang? Orang Minang siapa? Orang Minang Sumatera Barat. Kamunya apa? Oh, pesisir selatan. Oh, Tainan.
Pak Inan. Dulu saya ke kampung saya dulu lewat dia, tapi kami sekarang tidak lewat Selatan. Lalu siapa lagi? Payakumbuh. Payakumbuh itu payah tumbuh. Ya, Payakumbuh itu daerah Pangkalan atas. Payakumbuh di mana? Oh, di Gadui. Gadui itu terkenal dulu. Ada toko apa rumah sakit, namanya rumah sakit jiwa itu Gadui. Terkenal dulu, ya. Sebelum kita juga punya rumah sakit di sini. Siapa lagi? Ya. Di mana? Palembang di mana? Oh, Agam. Oh iya. Kamu? Priaman. Oh, Piaman. Nah. Ini contohnya lagi misalnya Jamaah Piaman. Dulu ada kasta gelar kan? Sekarang tidak berlaku lagi. Zaman Hamka, bahkan zaman 70-an. Ini mohon maaf nih. Ini sebagai contoh aja. Di daerah Priaman contohnya. Orang yang bergelar, orang yang punya suku yang tinggi, ya sultan misalnya kan, ada marah sultan, ada berbagai tingkat suku yang tinggi, walaupun dia pengangguran, tapi dia dijemput oleh orang jadi menantu. Paham? Begitu tingginya, akhirnya berubah lagi sekarang, berubah lagi, orang udah berubah. Yang penting mau jadi menantu, ya punya SK pegawai negeri. Tapi orang pertama tidak mengandalkan itu. Dia mengandalkan perantau berhasil. Ya. Jadi cara orang berpikir itu berubah kasta itu, tidak mutlak. Yang dikritik oleh Hamka ini karena dia orang Minang, dia kritik. Maksud dia itu dia mengingatkan, kritik itu mengingatkan, kritik membangun. Akibatnya apa? Nah, nanti kita kaji dengan yang teori yang saya katakan tadi, pengarang, karya, dan penerima. Yang saya ceritakan di awal tadi, perbaikan saya. Akibatnya kalau kita melihat dari 3 sudut, ada terjadi penolakan terhadap Hamka itu. Ya, terhadap karya Hamka itu. Jadi itulah gennya itu. Kalau kita lihat, kenapa topik ini ya, kita bicara topik ini. Ya, gagasan. Kenapa amanat ini yang amanat, kita bicara amanat. Karena Hamka tadi, kaitan dengan pengarang, dia ingin bagaimana betul-betul konsekuen. Adat Minang tuh, Minang mesti disarak, sarak mesti di kitabullah. Dengan cara dia memberikan cerita, dengan cara melalui cerita. Itulah yang dikatakan membasuh berdasarkan gennya, genetikanya si pengarang. Paham? Nanti ada jumpa lagi misalnya sebuah karya, Pak, ini ada karya Pak, ceritanya tentang binatang aja. Tinjaulah dunia sana. Kok tokohnya tidak manusia, kok binatang, kau lihat sebuah akuarium. Nah ini pas lahirnya karya ini ketika zaman Jepang. Ketika zaman Jepang muncullah namanya aliran namanya simbolis. Ya, jadi sastrawan itu ingin menyampaikan pandangan dia untuk mencerdaskan masyarakat, mengingatkan masyarakat melalui karya sastra digunakannya simbolis. Tapi setelah merdeka muncullah karya-karya yang fantastis, Topan di atas Asia, pagar kawat berduri dan sebagainya. Itu kan masa lalu Pak. Nah, Anda nanti bisa melihat juga nanti masa-masa yang akan datang, yang lahir sekarang misalnya. Pengarangnya gimana? Ya, termasuk ada pengarang Riau. Kita punya alumni sastrawan. Salah satu di antaranya Taufik Ram Jamil yang diakui secara nasional. Seorang wartawan, seorang sastrawan. Gitu. Oke? Nah, termasuk yang saya sengaja bawa kepada Anda. Tadi kemarin saya ingat di perpustakaan saya di kampus, di mari saya bawa termasuk ini nih, buku ini karangan alumni kita yang saya katakan. Jadi kalau ada yang mau berminat menulis buku, ini dia menulis melalui Facebook. Kemarin ada ibunya, sekarang guru SMP 45. Kemarin guru SMP 8 kemarin teori.
Kalau ingin membahas ini karya ini, ya, kalau ingin membahas karya ini dengan teori struktural genetik, Anda harus ketemu dulu. Anda baca, Anda ketemu dulu. Ini kenapa ibu ini membuat kamu K itu I? Kalau saya sudah tahu isinya, ya. Ini alumni kita, guru nih, salah guru yang menulis novel ini. Saya ceritakan sedikit, ya. Beliau ini seorang guru di SMP 8, seorang wali kelas. Pada mulanya dia ingin meningkatkan literasi di sekolah. Dia kumpulkan tugas-tugas, ini guru kreatif. Bisa ada contoh, dia tugas-tugas anak itu dia kumpulkannya. Lalu dibukukan, misalnya puisi, anak buat atau pantun, anak itu buat pantun, lalu dikumpulkannya jadi buku. Itu kan karya anak. Akhirnya terpancing dia yang ingin menulis. Di mana caranya? Tentu namanya menulis perdana kan enggak pede. Pede enggak menulis perdana. Pasti Anda mikirkan, bagus enggak ya karya saya? Lalu dia tulis cerita pertamanya itu di Facebook. Punya Facebook? Dia buat di Facebook. Karena dia wali kelas, pertemanan dia seorang guru, tentu dia punya pertemanan orang tua murid, ya, karena komunikasinya mudah, lancar, dan dia juga pertemanan di guru. Nah, ketika dia melahirkan satu karya pertama, yang jilid pertamanya ini pertemuan judulnya, orang jadi menarik, jadi penasaran, ya, jadi penasaran. Penasaran gimana? Dia menceritakan, ceritanya di sekolah, settingnya di sekolah, ya, settingnya di sekolah. Jadi kalau Anda cerita ini secara genetiknya begini, dia menceritakan suasana di pintu pagar kelas sekolahnya, dan saya tahu sekolahnya di Auri ini. Anda bisa lihat apa yang diceritakannya itu benar adanya. Di jam-jam pagi itu pintu gerbang itu terkadang macet, orang mengantarkan anak-anak juga masuk ke sekolah tuh. Pintu pagarnya dibuka, walaupun dibuka utuh, dan termasuklah dia yang masuk itu tidak bisa masuk pagar, tapi dia lihatnya ada mobil parkir, plat nomornya itu ada 41A kalau tidak salah saya, jadi panggilannya I. Lalu dia tidak ada pikir apa-apa, dia mendekati mobil itu, ini ceritanya ya, fiksinya, dia menceritakan mobil itu, menyuruh orang tua murid yang ngantarkan anaknya maju sedikit. Lalu dibuka oleh di kaca sedikit oleh yang punya mobil, lalu dia maju, tapi ada satu kertas yang ditinggalkannya, yang tercecer di pintunya. Kan buat orang penasaran. Kalau ceritanya lebih panjang itu, rupanya yang mengantarkan anak itu adalah bekas pacarnya, namanya Ai. Tapi dia penasaran, benar atau tidak? Kan itu buat judul, Kamukah Itu Ai? Oh itu. Nah ketika dia nulis, tahu-tahu kan dibaca oleh apa? Penasaran. Lanjut lagi bu, komentarnya gitu. Ya dia lanjut sampai sudah 13 seri di Facebooknya. Akhirnya untuk lebih praktis dan dokumentasikan dia kumpul, dia editnya lagi menjadi 15 judul. Jadilah dia novel. Dan ketika ini dilontarnya kepada guru-guru, kebetulan dia masuk anggota IGI, Ikatan Guru Indonesia. Nah, banyak meminat, banyak beli. Termasuklah guru-guru dan wali murid. Jadi ini buku walaupun tipis, walaupun menurut saya ini novel perdana, wajar kan? Setiap terbit itu, ini tidak ada di pasaran. Ini berdasarkan pesanan. Setiap terbit 500 habis, dari yang beli. Dan ada berapa 6 kali terbit kalau nggak salah. Ini. Jadi kita boleh andalkan produk alumni kita. Ya, ini. Alumni kita itu banyak yang hebat. Ada yang kerjanya kemahirannya mendesain kulit, guru SMP di Bangkinang. Sekali desain kulit, kalau orang Malaysia minta satu desain itu dia udah komputer juga bisa dibayar 500.000. Nah, kita pernah undang. Gitu.
Dan lahirlah karya-karya novelnya bukannya ini. Ada dia menang di Balai Bahasa, namanya Kumpulan Cerita untuk Anak-anak, untuk kelas SMP. Itu judulnya Sepeda dari Presiden. Ada beberapa kumpulan cerita anak-anak. Ini udah jadi sarjana orang mahasiswa bahasa Indonesia. Sudah ada menulis ini, termasuk cerita anak-anak dia. Terakhir yang saya tahu yang dia terbitkan itu judulnya Jangan Takut Jatuh Cinta. Juga dengan cara begitu. Kan pop kali kan? Tapi kalau Anda tidak menguasai bahasa sastra, sulit mengerti. Karena bahasanya tinggi bahasa sastranya. Dan itu dikomen oleh beberapa sastrawan. Nah, jadi kembali ke persoalan tadi, kalau Anda mengenal namanya Ibu Ibu ISS, ya, Yulis selalu smart, dia buat itu di Facebooknya, ISS, Yulis selalu smart. Nanti kita undang, Anda bisa jumpa sama beliau, bisa berteman sama beliau. Kemarin ada di kampus, Pak, dosen-dosen semua tahu. Nah, kalau Anda mengenal backgroundnya dia ini, latar belakang ceritanya, kenapa lahir? Nah, segala itu berkaitan dengan pengalaman dia. Ini cerita romantis sekali, ya, romantis sekali. Sampai sebetulnya tidak ketemu yang namanya Ai itu, tidak ketemu dia, gitu. Tapi dia penasaran, kan? Ya, bertemanlah sama dia, tanya sama dia, gitu. Paham? Rasanya teori saya yang pertama itu sudah saya jelaskan, tapi saya ulangi lagi. Kita membahas karya sastra itu, membedah karya sastra itu dari aspek kepengarangannya. Pak, ini ada lagunya Lesti, ya, Lesti Kejora. Tapi yang menulis itu Adibal. Apa hubungannya Adibal? Tentu ada unsur X dari Adibal itu. Pertama, Adibal itu tentu dia mengikuti Lesti. Yang kedua, tentu baik secara langsung atau tidak langsung dia mengenali Lesti itu. Ya. Jadi dia bisa menghayati lagu untuk Lesti. Yang bisa menghayati itu ya yang paling tepat, karena itu kawinnya antara Adibal pengarang lagu dangdut dengan Lesti. Apalagi, Pak, kan ada lagu Lesti yang pertama, yang terakhir, yang mengarangnya suaminya, apalagi suaminya. Nanti ada tanya, Pak, ngikuti betul Pak perkembangannya? Iya, namanya dunia. Saya berkenal dengan Anda usia-usia Anda. Nggak mungkin saya ceritakan tentang Ustaz Somad sama kalian. Ya, Bapak cerita temu balik aja tentang Habib Rizik. Nggak termakan Pak. Ya usia kalian, saya harus ikuti. Dunia Anda harus saya ikuti. Paham? Nah, jadi itu tadi, tugas Anda yaitu carilah sebuah karya. Kalau Anda malas membaca, ya Anda harus yang nonton. Kalau yang paling dekat itu film pendeknya karya mahasiswa semester 5 sekarang. Itu yang paling efektif. Kenapa? Gitu. Film ini ide ceritanya bagaimana? Kenapa? Anda tahu siapa pengarangnya, kakak Anda. Ya, yang kuliah semester 5 dengan saya itu semester 4 kemarin, dia tugasnya itu membuat film pendek. Jadi boleh saja, Pak, saya hobi membaca, silahkan. Tapi tadi itu siapa pengarangnya, Anda harus tahu siapa pengarangnya. Anda boleh, yang paling bagus itu ketemu langsung. Ketemu itu tidak mungkin 1 kali, mungkin 2-3 kali, atau lewat WA, atau pengarangnya sudah mati atau sudah meninggal, melalui tulisan-tulisan yang berkaitan dengan dia. Paham? Saya tidak mengenal Khairil. Ya, ketika saya saya baru kuliah saja Khairil sudah meninggal. Tapi bagaimana saya ingin melihat karya sastra itu kaitannya dengan Khairil? Tentu saya cari orang-orang yang menulis tentang Khairil. Salah satu di antaranya adalah H.B. Yasin.
Kemudian ada Sumanjaya, ada Rusdiana Anwar, ada artikel-artikel lain. Mereka menulis kan tidak ada sekedar menulis, mereka juga melakukan riset. Contoh, Khairil itu pernah Kerawang Bekasi dituduh oleh orang karya plagiat. Termasuk yang namanya tenggelamnya kapal Darwin. Tenggelamnya kapal Darwin itu kalau tidak salah saya dituduh plagiat zaman PKI itu dengan roman yang judulnya Madalena. Ya. Dan Khairil Anwar menulis Kerawang Bekasi dituduh plagiat dengan namanya judul puisi The Young Dead Soldiers, Tentara Mati Muda, karangan Archibald Beecher Lice. Anda lihat, bisa cari di YouTube. Tapi itu dibela oleh Habib Yasin. Menurut Habib Yasin, dia dapat dari Khairil, itu terinspirasi dari kasus Rengas Dengklok, peperangan. Karena waktu itu Khairil dari Kerawang ke Bekasi lewat kereta, naik kereta. Di jendela dia lihat ada mayat pejuang-pejuang kita bergelimpangan. Itulah inspirasinya, asbabun nuzulnya Kerawang Bekasi itu. Jadi di mana letak gennya tadi? Iya, pengalamannya Khairil melihat kenyataan itu membuat inspirasi tadi. Kalau dia tidak lewat Kerawang Bekasi, bagaimana dia membuat? Ya, adalah sekarang ini katakan yang tak pernah lewat jalan tol. Kalau orang buat puisi misalnya atau cerita sepanjang jalan tol Bangkinang ke Kembar Bangkinang, ada tak pernah lewat. Bagaimana caranya? Ya kan? Tapi kalau Anda pernah lewat, saya mau buat ini lah Pak. Artinya itu tadi pengalaman Anda, unsur di luar dari karangan, unsur ekstrinsik namanya, yang mempengaruhi karya Anda. Anda lewat jalan tol, saya lewat jalan tol, tapi waktu saya lancar-lancar aja. Waktu pas Anda lewat jalan tol, terjadi kecelakaan di depan Anda. Apa yang terjadi? Ketika Anda menggambarkan jalan tol itu, Anda menceritakan kasus itu, saya tidak bisa terima. Ya pengalaman saya tidak seperti itu. Paham? Semakin mantap sekarang saya lihat ini. Semakin mulai mengantuk itu kan semakin mantap. Paham. Kalau udah mulai duduk, udah paham. Lama-lama ya tidur. Baik itu, ada yang mau bertanya silakan.